Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Saya terima nikah dan kawinnya Pratiwi binti Suseno dengan mas kawinnya tersebut tunai. Sah. Syukurlah kalian berdua kini telah sah menjadi suami istri. Selamat ya. Ucap ramah dari lelaki sepuh berikat belangkon batik di kepalanya. Sekarang kalian bisa saling bertukar cincin sebagai simbol bahwa kalian telah terikat satu sama lain. Bima dan Pratiwi pun saling memasangkan cincin pada jari manis masing-masing. Rona bahagia tampak begitu kentara pada raut wajah Bima. Pemuda tampan itu kini telah berhasil secara sah menikahi gadis manis pujaan hatinya. Namun entah apa yang terjadi, hal yang tidak selaras justru tampak pada wajah Pratiwi. Gadis yang telah menjadi istri Bima tersebut justru seolah malah menampilkan rasa kegundahan hati. Seperti pikirannya itu tengah kalut, memikirkan sesuatu hal yang tidak nyaman, entah itu apa. Di sebuah pondok kecil di tengah hutan, di ujung perkampungan, tampak suasana teramat sederhana. Acara penyatuan dua mempelai dalam mahligai suci pernikahan. Hanya tampak ada kedua mempelai saja, beserta satu orang di sana sebagai penghulu nikah. Sebuah prosesi pernikahan yang sebenarnya cukup janggal diadakan. Baiklah, Ger, Dok, Mbah mau pamit keluar dulu. Ucap Mbah Sulastro memohon undur diri. Begitulah lelaki berusia senja tersebut biasa dipanggil. Itulah orang yang beberapa menit lalu menikahkan perempuan cantik jelita bernama Pratiwi dengan pemuda tampan idamannya yang bernama Bima. Baik Mbah hati-hati ya, di luar sudah sangat gelap. Balas Bima sambil berjalan mengantarkan Mbah Lastro sampai di pintu depan gubuk sederhana tersebut. Kamu jaga istrimu baik-baik ya, jangan sampai lepas dari pengawasanmu. Setidaknya untuk satu malam ini. Laki-laki tua itu berhenti di depan pintu. Paham. Mbah Lastro terdengar serius dengan ucapan terakhirnya. Tidak ketinggalan, wajah keriputnya pun ikut pula menambah kesan raut tegang di wajah sepuhnya. Bima terdiam, seolah menyimak betul-betul petuah orang tua di hadapannya. Baik Mbah, saya janji bakalan jagain Pratiwi. Mbah Lastro tenang saja, saya janji. Mbah Lastro pun berlalu, berjalan pelan sesuai dengan langkahnya yang sudah tua. Tak lagi segesit seperti beberapa bulan tahun lalu. Ia menembus pekat nan gelapnya sang gulita, meninggalkan sepasang pengantin baru tersebut. Bima terus mengawasi orang tua itu dari depan gubuknya, terus mengamati kepergian Mbah Lastro, hingga sosoknya hilang di telan gelapnya hutan malam. Baru saja Bima berbalik masuk ke dalam rumahnya dan akan segera menutup kembali pintunya. Tiba-tiba terdengar isakan teriakan dari dalam. Tidak, Mas, tolongin Tiwi, Mas. Astaga, Dek, kamu kenapa? Bima langsung berlari menghampiri suara teriakan dari istrinya. Dek, apa yang terjadi? Laki-laki itu mulai panik setelah melihat keadaan sang istri. Astaga, Dek, kamu kenapa? Perempuan cantik yang baru saja dinikahi Bima itu tampak menggeliat di lantai tanah gubuknya. Selain terus saja berteriak seakan menahan dan menanggung rasa sakit, dia juga terus saja menggaruk-garuk rambut di kepalanya. Hingga mahkota wanitanya itu kini sudah mulai tampak kusut dan tak lagi beraturan. Tentu saja Bima kebingungan dibuatnya. Meskipun sebenarnya ia sudah tahu bahwa hal ini pasti akan terjadi. Tetapi pemuda tampan itu tidak menyangka jika Pratiwi istrinya itu akan menjadi sampai sebrutal itu seperti sekarang ini. Dengan tubuh Pratiwi yang terus saja memberontak,
Bima mencoba untuk meraih tubuh istrinya itu. Mencoba agar ia bisa memeluknya seerat mungkin, agar tidak lagi bergerak liar, yang tentu saja ia khawatir pasti akan membahayakan keselamatan dari istrinya tersebut. Pratiwi masih saja terus mengerang, bahkan saat tubuhnya sudah dalam dekapan Bima. Perempuan itu seakan bukan lagi Pratiwi yang beberapa saat lalu dinikahi oleh Bima. Dia yang sekarang seolah adalah makhluk lain yang berbeda dan bahkan tidak mengenal siapa Bima. "Dek, sadar, bangun, ini aku Bima, suamimu." Bima terus berusaha membuat istrinya sadar, paling tidak menyadari akan kehadirannya. Seolah sia-sia, Pratiwi masih terus mengerang dan juga berontak dari dekapan Bima. Perlahan-lahan tatapan mata Pratiwi berubah. Kedua matanya pun kini hanya tinggal bagian putihnya saja. Sementara bola hitam yang biasanya berkilau indah saat dipandang oleh Bima itu, entah telah hilang kemana. Urat-urat biru kehitaman juga perlahan-lahan mulai muncul di wajah Pratiwi, mengurat seakan serabut liar akar pepohonan. Kulit istri Bima itu juga entah bagaimana telah tampak semakin putih dan mulai memucat kebiruan. Pratiwi masih memberontak dan juga terus mengerang. Namun Bima tak mau menyerah, seperti apa yang Balas terus sampaikan kepadanya tadi. Ia harus menjaga benar-benar sang istri dengan baik. "Dek, sadar. Dek, aku suamimu. Aku Bima. Sadarlah, Dek." Tak disadari, buliran air mata mulai keluar dari sudut-sudut di kedua mata Bima. Tiwi masih saja terus mengerang, sementara Bima juga masih mendekapnya dengan erat, agar istrinya itu tidak berontak kemana-mana, patuh seperti amanah dari Mbah Sulastro sebelum dia pergi tadi. Tubuh Bima langsung terpental. Setelah tanpa terduga, istrinya itu berhasil melepaskan diri dari pelukannya dan langsung menendangnya sekuat tenaga hingga Bima terjungkal ke tanah. "Dek, Eling, Dek!" Masih terus berusaha membuat Tiwi sadar dan berharap bisa kembali menjadi perempuan ayu seperti beberapa saat yang lalu. Tiwi mulai bangkit lalu berdiri sempurna di hadapan Bima. Tatapannya terlihat semakin kosong, tetapi masih tampak jelas terlihat kedua matanya itu tanpa bagian yang berwarna hitam, melotot terus tanpa berkedip sama sekali. Suasana kini sudah semakin mencekam, seolah telah seiras dengan dingin dan juga pekatnya malam kala itu. Istri Bima itu sekarang mendongakkan wajahnya ke atas, lalu membuka mulutnya lebar-lebar. Bima yang masih terduduk di hadapan Tiwi hanya bisa menyaksikan dengan perasaan ngeri saat istrinya semakin berubah wujudnya menjadi lebih ngeri dan semakin mengerikan seiring bertambah larutnya malam. Tiwi tiba-tiba berteriak sangat kencang, membuat Bima refleks menutup kedua kupingnya. Bima mencoba bangun dan berusaha meraih tubuh istrinya, namun belum juga tangannya menggapai tubuh istrinya. Tiwi sudah langsung menendangnya lagi. Bima kembali harus terjatuh untuk kedua kalinya. "Tiwi, sadarlah, ingatlah siapa dirimu yang sebenarnya. Jangan kau turuti pikiran iblis itu. Jadilah dirimu sendiri, Tiwi. Aku mohon, sadarlah." Bima terus saja mengoceh, berharap apa yang ia ucapkan itu bisa menyadarkan lagi istrinya. Namun sepertinya usaha laki-laki tampan itu sia-sia saja, karena Tiwi yang sekarang malah semakin menampakkan wujud yang kian mengerikan. Jari-jari di tangan perempuan itu berubah menghitam dalam beberapa saat saja. Bahkan muncul pula kuku-kuku hitam nan panjang yang turut juga menambah hawa mengerikan dari istri Bima itu. Tiwi yang sedari tadi sudah berdiri, kini tubuhnya perlahan-lahan mulai mengawang di udara. Cincin yang baru beberapa saat lalu dipasangkan Bima di jarinya dilepaskannya dengan brutal, lantas melemparkannya ke sembarang tempat. Dengan kedua mata yang terus melotot, tubuh Tiwi perlahan mulai naik mengawang di udara. Kedua kaki yang seharusnya berpijak pada tanah
kini seolah menolak hukum gravitasi. Bima mencoba meraih lagi tangan istrinya. Namun sepertinya perempuan di hadapannya itu tidak lagi peduli dengan itu semua. Dia benar-benar telah melupakan segala hal. Tiwi mendorong tubuh Bima kencang sekali hingga membuat laki-laki itu terpental jauh ke lantai dengan cukup keras. "Dek, sadarlah dek!" ucap Bima seolah menolak frustasi. Namun Tiwi mengacukannya. Dia malah menuju ke arah pintu keluar gubuk itu, membuat Bima mau tidak mau harus cepat mengejarnya. "Jangan! Kamu mau kemana? Kamu tidak boleh keluar, dek! Jangan!" teriak Bima lantang, berharap dapat menghentikan Tiwi. Entah apa yang terjadi, pintu gubuk itu tiba-tiba langsung terbuka dengan sekejap. Tiwi langsung menuju ke arah pintu yang telah terbuka tersebut, lalu terus melayang keluar, meninggalkan Bima yang tidak lagi bisa berbuat banyak. Hanya mampu mengikutinya saja dari belakang, setelah memungut cincin perkawinan Tiwi yang tadi terlempar ke tanah. "Dek, berhenti dek!" Bima terus mengejar Tiwi yang setelah keluar rumah, malah semakin tinggi dia melayang-layang di rimbun dedaunan pohon-pohon di hutan. Tiwi terus melayang, berpindah-pindah tempat dari dahan pohon satu ke pohon yang lain. Sementara suaminya masih terus mengejar, mengikutinya sambil berlarian. Semakin lama semakin jauh pula Tiwi melayang, hingga Bima pun tak lagi mampu mengikutinya. Tiwi mulai menghilang dari pandangan suaminya yang masih berusaha mengejarnya itu. Untuk pertama kalinya, telinga Bima mendengar tawa Tiwi yang seperti itu. Tertawa seperti kuntilanak, terdengar sayup-sayup, tapi begitu teramat mengerikan. "Astaga, Tiwi!" Bima masih terus berlari, masih berusaha mengikuti istrinya itu. Meskipun hawa tawa mengerikannya saja yang mampu ia dengar saat itu. "Berhenti, Bima. Sudah, jangan dikejar lagi." Bima terkejut dan langsung menoleh saat tiba-tiba terdengar suara orang di belakangnya. Bima langsung menoleh ke arah belakang. Sumber suara yang memanggilnya baru saja. "Sudah cukup, berhentilah, jangan lagi dikejar." Ternyata itu adalah Mbak Lastro yang entah bagaimana sudah berada tepat di belakangnya Bima. Laki-laki tampan yang sedang kalut hatinya itu pun berhenti. "Mbak Lastro, sejak kapan Mbah ada di sini?" "Itu bukanlah hal yang penting untuk kamu ketahui. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana cara kita menemukan istrimu dan membawanya kembali ke gubuk." "Iya Mbah, memangnya bagaimana caranya Mbah? Bukannya Mbah sendiri yang meminta saya berhenti mengejarnya." Bima seolah memberikan protes pada lelaki sepuh di hadapannya. "Diamlah, ayo kita kembali ke gubuk." Tanpa menjawab apa yang Bima permasalahkan, Mbak Lastro malah langsung berjalan, berlalu meninggalkan Bima yang terdiam. Tidak mau banyak bertanya hal yang lain-lain, Bima memilih untuk diam saja dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Mbak Lastro. Sehingga ia pun mengikutinya, berjalan menuju ke arah gubuknya. Setelah sampai, Mbak Lastro terus duduk di salah satu dipan bambu. Sementara Bima tampak masih gundah perasaannya. Dia benar-benar mengkhawatirkan keadaan istrinya yang entah sekarang berada di mana. Apalagi dengan kondisi yang seperti itu. "Mbah, Pratiwi bagaimana Mbah? Kenapa tadi Mbah nyegah saya buat ngejar dia Mbah?" Bima memberanikan dirinya menanyakan kekhawatiran hatinya. Tentu saja dengan intonasi sesopan mungkin, karena ia tidak mau jika orang tua itu sampai tersinggung dengan ucapannya. Bagaimanapun dia sangat membutuhkan bantuan Mbak Lastro untuk bisa membawa Tiwi kembali padanya. Tentu saja dengan wujud manusia seperti semula. Mbak Lastro berdehem beberapa kali, lalu menghembuskan nafasnya. "Memangnya kamu tahu istrimu sudah sampai mana?" Ucapnya menatap Bima yang gelisah. Dia tidak bisa dikejar seperti itu. Ada caranya biar dia bisa pulang dengan sendirinya ke sini. "Pulang sendiri? Bagaimana caranya Mbah?" Mbak Lastro diam sesaat, menatap sekilas wajah Bima, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. "Istrimu akan pulang
hanya jika urusannya sudah dituntaskan. Ucapnya pelan sambil mengusap rambut-rambut putih yang tumbuh mengular dari janggutnya. Bima melotot sedikit merasa penasaran dengan ucapan dari orang tua Linui itu. Menuntaskan urusannya? Biar istrimu menuntaskan urusannya dulu. Jika sudah saatnya, dia pasti akan kembali ke sini lagi. Entah, orang tua itu tampak tenang sekali, sangat berbeda dengan Bima, yang saat itu terus saja gelisah. Duduklah, tenangkan dirimu, ucap Mbak Lastro pelan, agar laki-laki muda di depannya itu bisa tenang. Bima duduk menuruti ucapan dari Mbah Lastro, namun tidak dengan hatinya yang masih saja kalut mengkhawatirkan keadaan sang istri. Di tempat lain, seorang laki-laki tengah bermadu kasih di dalam sebuah ruangan bersama dengan seorang perempuan di sebuah bangunan kumuh yang digunakan sebagai tempat lokalisasi kelas bawah di sudut kampung. Keduanya berjumbu, saling rangkul dan saling tindih, berusaha menuntaskan nafsu setan dari masing-masing. Tiba-tiba angin dingin berembus kencang di dalam ruangan yang saat itu tengah dalam keadaan tertutup rapat. Tentu saja itu adalah hal yang sangat tidak wajar terjadi. Om, tunggu dulu om, sebentar. Om, ada angin kencang banget barusan. Dari mana ya? Om ngerasain gak? Ucap perempuan muda cantik yang saat itu tengah melayani syahwat dari pelanggannya. Perempuan itu tampak mulai merasa tidak nyaman. Sudahlah, bodo amat sama angin kenceng kek, angin puting beliung kek, angin topan kek, bodo amat. Kok ada-ada aja. Udah, diam kamu. Bentak laki-laki kempal berkulit hitam itu membentak perempuan yang saat itu tengah dirangkul dan ditindih tubuh gendutnya. Sekelebat bayangan putih, entah dari mana asalnya, tiba-tiba muncul di tengah aktivitas haram kedua manusia itu. Om, itu apa om? Sosok perempuan bergaun putih polos berdiri mengambang di awang-awang. Wajahnya putih pucat dengan beberapa syaraf yang tampak menghitam timbul di kulit wajah perempuan itu. Rambutnya mengembang besar dan kusut seolah telah puluhan tahun tidak pernah terawat. Sosok itu terus menatap dengan kedua matanya yang hanya bagian berwarna putih, melotot ke arah kedua orang yang tengah sama-sama tidak mengenakan sehelai pakaian pun. Laki-laki itu pun menghentikan aktivitasnya, kaget, ngeri dan juga panik. Tidak berbeda, perempuan sewaannya juga ikut merasakan ketakutan. Perempuan setan itu mengangkat tangan kirinya yang telah tampak menghitam dengan kuku-kuku hitamnya yang panjang itu. Jari tengahnya menunjuk tepat ke arah laki-laki di atas ranjang yang urung menuntaskan nafsu birahinya itu. Matilah kau, laki-laki bejat. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Laki-laki kembal itu terus bangun dari tempat tidur, diikuti oleh teman wanitanya yang turut pula bangun dan kini berdiri di sebelahnya. Sosok Pratiwi yang telah berwujud menyeramkan itu masih menunjuk tegas dengan jarinya ke arah pasangan durjana itu. Aku adalah kematian, Boris. Aku yang akan mencabut nyawamu sekarang. Tawa mengerikan menyertai ucapan Pratiwi bersama dengan udara malam yang semakin dingin. Telak membuat setiap orang yang apabila ikut mendengarnya pasti akan langsung ciut nyalinya. Dia siapa om? Perempuan malam itu memegang bahu Boris. Tanpa aba-aba, Boris langsung mendorong perempuan itu hingga membuatnya tersungkur ke lantai. Minggir kamu! Boris melompat lalu mengais celananya di lantai dan mengambil sebuah pistol. Satu tembakan tanpa permisi langsung Boris lesatkan ke arah Pratiwi. Justru kamu yang bakal mati 2 kali sama aku, dasar perempuan setan. Satu peluru tepat menancap di dada sebelah kiri milik Pratiwi. Namun rupanya hal itu sama sekali tidak membuat Pratiwi terluka atau bahkan merasakan kesakitan. Ia malah langsung melayang menghampiri Boris
Dan hal itu pun dimanfaatkan oleh laki-laki kembal itu untuk menembakkan 3 peluru yang lainnya ke arah tubuh Pratiwi. 3 peluru pun sukses mendarat tepat di dahi sosok perempuan menyeramkan itu. Namun meskipun demikian, sepertinya tidak ada efek apapun yang Pratiwi rasakan pada keningnya yang saat itu telah tampak berlubang. Bahkan peluru-peluru itu telah tembus dari kening depan hingga ke bagian kepala belakang. Pratiwi sudah berada tepat di hadapannya Boris yang saat itu tengah mendongakkan ujung pistol ke arah mulutnya. Tak gentar sedikit pun, perempuan menyeramkan itu justru malah menggigit pistol tersebut, seolah itu adalah sejenis kudapan. "Tembak lagi, Boris. Ayo tembak lagi." Boris melepaskan pistol dari tangannya dan menjatuhkannya ke lantai. Ia menyerah. Tubuhnya mendadak menjadi lemas saat menyaksikan kejadian tak masuk akal seperti itu. Ampuni saya menyesal, ampuni saya, jangan bunuh saya, Bu, jangan bunuh saya." Boris berlutut sambil menundukkan kepalanya dengan kedua tangan mengatuk. Isyarat permohonan ampunan. "Apakah menurutmu perbuatan iblismu saat itu layak untuk dimaafkan? Orang macam dirimu itu tidak pantas dibiarkan hidup. Aku pastikan akan membunuh kalian semua dengan tanganku sendiri." Pratiwi langsung mengarahkan tangan kirinya ke leher Boris. Dicengkramnya leher kokoh milik pria hitam itu sangat erat, sehingga pemiliknya sampai terbatuk-batuk seolah kesulitan mencari oksigen untuk bernafas. Sementara tangan kirinya masih terus mencengkram leher Boris. Tangan Pratiwi yang lainnya menjambak keras rambut Boris. Dengan amarah yang sangat luar biasa, Pratiwi menekuk keras kepala Boris ke arah belakang dengan posisi leher yang masih tercekik olehnya juga. Kedua mata Boris melotot. Mulutnya terus menyuarakan suara yang tidak cukup jelas didengar oleh telinga, namun sangat jelas dimengerti bahwa itu merupakan sebuah rintihan dari orang yang tengah berada di ujung ajalnya. Satu kali gerakan, Pratiwi mengakhiri hidup si Boris. Seolah belum puas atas kematian Boris, ini Pratiwi mulai memelintir kepala preman kampung itu, memutarnya beberapa putaran yang menimbulkan suara gemeletak. Efek dari beradunya tulang leher dan juga pangkal tenggorokan milik Boris. Darah langsung mengucur bebas dan deras dari pangkal kepala Boris. Sesaat setelah kepala itu terlepas dari badannya yang kini langsung terkulai ke lantai. Pratiwi menjinjingnya sambil melayang dengan menjambak rambut dari kepala tanpa badan milik si Boris. Perempuan sewaan itu seketika berteriak di sudut ruangan, "Pergilah, Nduk, Cah Ayu. Aku tidak akan membunuhmu. Pergilah, tapi ingat, jangan lagi melakukan pekerjaan semacam ini." Pratiwi menghilang, menembus dinding ruangan, setelah meninggalkan pesan pada perempuan cantik yang sedang tidak berbusana dan tengah menggigil ketakutan di sudut ruangan. Mbak Lastro mengusap rambut putih di janggutnya dan menghembuskan napasnya. "Syukurlah istrimu sudah semakin dekat dengan kita, sudah semakin dekat dengan akhir dari urusannya." Bima menyimak ucapan dari Mbak Lastro. Ini laki-laki tua itu seolah mengetahui sesuatu tentang apa yang tengah Pratiwi lakukan di luar sana. "Lalu sekarang keberadaan istri saya di mana, Mbak?" Suami Pratiwi itu tampak antusias dan berharap sebuah kabar baik terucap dari bibir keriput laki-laki sepuh itu. "Kita hanya bisa menunggu saja di sini. Biarkan istrimu mencari keadilannya sendiri. Saat ini kita masih belum bisa melakukan apa-apa," ucap Mbak Lastro. Bima mengangguk, tapi dengan raut wajah yang seakan tampak tidak puas dengan apa yang telah didengarkannya itu. Di sebuah gudang tempat penyimpanan gabah dan juga beras, tampak 2 orang sedang memainkan permainan kartu. "Met, buruan, lama kali dari tadi." Seseorang dengan kartu remi di tangan kirinya terdengar sedikit membentak rekannya sebelum menyeruput segelas kopi hitam dengan tangannya yang lain.
Ya elah Mus, sabar napa? Ucap seseorang bernama Mehmet sambil menaruh satu kartu di atas tumpukan kartu lainnya. Nah gitu dong, jangan kelamaan mikir. Ngomong-ngomong, ada kabar terbaru apa dari si bos? Gak ada, aku gak ada kontak lagi sama dia sejak kejadian yang waktu itu. Katanya mau ngasih kita duit gede, mana? Sampai kini hari malah gak ada kabarnya. Ah bacot mulu kamu Mus. Sabar kali, si bos pati lagi sibuk buat ambil alih hartanya Pak Bima. Sabar aja kali. Ntar kalau sukses pasti kita-kita juga yang ikutan enak, iya kan? Terus gimana dong? Aku akhir-akhir ini sebenarnya juga rada takut. Kayak ada perasaan yang kagak enak gitu, Matt. Apanya yang kagak enak? Ya elah, santai aja kali Mus. Gak usah dibawa serius. Lagian Pak Bima juga udah minggat jauh kan? Udah, kita aman, percaya sama si bos aja. Ngomong-ngomong, tumben banget ada angin kenceng kayak gini masuk gudang. Musdam bersedekap, ngerasain hawa dingin meraba tubuhnya yang sudah hampir seminggu tidak mandi itu. Iya ya Mus, tumben ada angin kenceng kayak gini. Apa mau hujan ya? Matt, itu apa Matt? Matt, itu apa? Tampak seseorang tengah berdiri di atas tumpukan gabah yang tertumpuk tinggi di sudut gudang. Tidak cukup jelas untuk dikenali sosoknya oleh kedua preman kampung itu. Hanya tampak seperti seorang perempuan dengan pakaian putihnya. Angin kembali berembus, seakan ada kipas raksasa yang tengah menyapu area dalam gudang itu. Melengking memegahkan pendengaran. Suara tawa perempuan yang terdengar sangat tidak manusiawi itu seolah berusaha membuat gentar siapa saja di sana atas kehadiran sosoknya. Matt, itu memedi Matt, itu kuntilanak Matt. Iya Mus, aku juga lihat. Sosok yang terlihat menyerupai hantu kuntilanak itu langsung melayang turun, menghampiri Mehmet dan juga Musdam, yang entah mengapa tidak lagi bisa beranjak dari tempatnya berdiri. Kedua kaki mereka seolah telah terpaku pada lantai, hingga tidak bisa lagi digerakkan. Matt, gimana ini? Musdam masih giat mencoba menggerakkan kakinya. Begitu juga dengan Mehmet yang tidak juga mampu bergerak. Kalian adalah manusia-manusia iblis. Manusia seperti kalian harus mati di tanganku. Sosok kuntilanak seram itu kemudian menghampiri kedua preman. Lalu dengan tangan hitamnya mulai mencekik leher kedua orang yang sedang bernasib sial itu. Musdam dan juga Mehmet pun baru saja menyadari bahwa sosok hantu perempuan yang tengah mencekiknya saat itu adalah Pratiwi. Perempuan yang telah mereka celakai beberapa waktu yang lalu. Ampun Bu, ampuni saya. Saya cuma suruhan Bu. Saya tidak bermaksud berlaku seperti itu padamu Bu. Sambil terbatuk-batuk, Musdam memohon ampunan pada Pratiwi. Sementara temannya, si Mehmet, sudah tidak lagi mampu mengucapkan kata-kata. Hanya erangan kesakitan saja yang terdengar dari mulutnya, yang bau tembakau bakar itu. Apa? Maaf. Bagaimana kelakuan iblis kalian semua bisa dimaafkan? Bagaimana caranya iblis seperti kalian bisa diberikan maaf? Semakin erat Pratiwi mencekik leher keduanya. Tidak ada maaf. Bahkan kematian kalian sekalipun tak akan mampu lagi membuat kebejatan kalian semua bisa dimaafkan. Pratiwi masih mencekik erat leher keduanya, lalu perlahan mulai mengangkatnya, mengajak mereka melayang tinggi. Semakin tercekik, keduanya pun tampak memelototkan kedua matanya. Dasar manusia-manusia iblis biadab. Pratiwi langsung melemparkan keduanya ke arah tiang besi penyangga atap di tengah gudang. Keduanya terlempar dengan sangat keras, hingga terdengar suara tulang punggung Mehmet patah saat membentur besi tersebut. Sementara Musdam pun tak kalah sial. Setelah terlempar, dia jatuh dengan posisi kaki yang terlipat, hingga membuat kaki kirinya menjadi patah. Tak puas dengan itu, Pratiwi kembali menghampiri Musdam.
Sekali lagi dia mencekik leher Musdam, lalu melemparkannya lagi. Kali ini Pratiwi melemparkannya ke arah atas, ke arah atap gudang. Sekali lemparan, Musdam langsung tersungkur di salah satu rangka besi penyangga atap dengan posisi lehernya yang tersangkut. "Ah, ampun Bu, ampun Bu, ampun!" Musdam masih memohon ampunan dengan kondisi lehernya yang terjepit besi penyangga atap gudang. Pratiwi kembali melayang dan menghampiri Musdam, lalu langsung meraih kaki preman itu dari bawah dan menariknya sekuat tenaga ke arah bawah. Musdam berteriak kencang untuk kesekian kalinya, dan kepala Musdam langsung terpisah dari tubuhnya. Darah segar memancur deras di mana-mana. Tawa Pratiwi seolah memenuhi setiap celah bangunan gudang gabah itu, membuat suasana kian mencekam. Di sudut lain, Mehmet yang menyaksikan rekannya tewas secara tragis di tangan Pratiwi langsung berniat untuk melarikan diri. Dengan keadaan patah punggung, dia tetap berusaha terus berlari menghindari sosok seram dan mengerikan itu. "Mau kemana kau, manusia busuk? Aku adalah ajalmu. Kematianmu tidak lagi bisa ditawar." Dengan cara gaib, tiba-tiba sebuah sekop di sudut gudang bergerak-gerak. Saat jari tangan kiri Pratiwi menunjuknya. Tertatih-tatih Mehmet masih terus berusaha melarikan diri, hingga sekop yang bergerak-gerak sendiri itu tiba-tiba mulai melayang bebas, lalu mulai menghampiri si Mehmet. Tampak jari tengah tangan Pratiwi ikut bergerak-gerak, seolah pergerakan dari sekop berkarat itu atas kuasa dirinya. "Mampuslah kau, manusia busuk!" Tidak. Sekop berkarat itu telah menancap tepat di leher Mehmet, mendorong terus tubuh preman kampung itu ke arah belakang, terus hingga berhenti pada tembok di bagian belakang gudang, membuat rekan maksiatnya Musdam itu pun tak lagi kuasa menahan sakit. Satu gerakan saja dan sekop itu langsung kembali menerjang lehernya Mehmet sekali lagi. Langsung tembus hingga ke tembok, membuat kepala orang naas itu menggelinding, meninggalkan tubuhnya yang masih mengejang, menuntaskan sekaratnya. Di tempat lain, Mbah Lastro mengusap lagi rambut putih yang mengakar di janggutnya itu. "Bagus, Nduk. Bagus, lekas selesaikan urusanmu dengan mereka. Tuntaskanlah, Nduk. Cah Ayu, tuntaskan." Laki-laki tua itu mengangguk-anggukan kepalanya beberapa kali. Bima hanya menyaksikan saja tingkah Mbah Lastro itu. Ia sudah tidak lagi memiliki banyak pertanyaan. Kini dia sudah mulai yakin bahwa Pratiwi pasti dalam keadaan baik-baik saja. Semuanya seolah telah tergambar dari ekspresi dan juga ucapan dari laki-laki berbalut pakaian serba hitam di hadapannya itu. "Kamu diam saja, gak penasaran lagi sama istrimu?" "Masih, Mbah, tentu saja masih. Tapi saya percaya sama Mbah, Pratiwi pasti dalam keadaan baik-baik saja." Bima mengucapkan hal itu dengan keyakinannya yang entah dari mana keyakinan itu berasal. Di tempat lain, seorang perempuan cantik sedang berada di sebuah ruangan, di sebuah rumah yang cukup mewah untuk ukuran bangunan di kawasan pedesaan. Tubuh, wajah, dan juga penampilannya begitu terlihat sangat terawat dengan baik. Bahkan gadis itu pun sedang merawat diri kala itu. Tampak tubuhnya hanya berbalut handuk putih yang saat itu melilit daging leher di bagian dadanya. Terlihat sangat ketat, dan bahkan mungkin hanya sekali senggol saja pasti handuk itu sudah langsung terlepas, meninggalkan tubuh indah gadis itu. Ia lantas duduk di kasurnya, melipat kakinya lalu merapikan handuknya di bagian bawah, agar area sensitifnya itu tidak terumbar begitu saja. Beberapa saat tiba-tiba nyala lampu di dalam ruangan tersebut berkedip-kedip. Hal yang sangat tidak wajar bagi perempuan itu selama dia tinggal di sana sejak beberapa bulan yang lalu. Astaga, perempuan itu memegang dadanya saat dua daun jendela tiba-tiba terbuka dari luar. Angin pun langsung berembus liar menggerakkan korden putih di jendela tersebut. Dalam cahaya lampu yang masih berkedip-kedip,
perempuan cantik itu samar-samar melihat kehadiran seseorang di sudut ruangan. Siapa kamu? Mau apa? Perlahan-lahan tampak mengawang di udara. Sosok asing itu kian mendekatinya. Terus saja mendekat, hingga setelah cukup dekat, barulah tampak bahwa sosok tersebut adalah Pratiwi, perempuan yang selama ini menjadi majikannya. Bagaimana kabarmu, Wahyuni? Pratiwi memelototkan kedua matanya. Putih berserat marah kehitaman dengan tanpa bola mata hitam. Sangat mengerikan wujudnya. Tidak, jangan ganggu saya. Pergilah. Perempuan manis bernama Wahyuni tersebut berjalan mundur. Gak bisa nyali saat telah bertemu dengan hantu majikan perempuannya tersebut. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu, Yuni. Kau harus mati di tanganku. Kau harus mati. Pratiwi langsung menerjang dan dengan sigap tangan berkuku tajamnya itu langsung menyambar leher Yuni. Ampun bu, ampuni saya bu. Perempuan cantik yang nyaris telanjang itu memohon iba pada hantu Pratiwi. Pelacur sepertimu harus mampus di tanganku. Kau harus kubinasakan saat ini juga. Pratiwi mencengkram erat lehernya Yuni. Bersiaplah Yuni, aku akan mengirimmu ke neraka. Dasar pelacur. Ampuni saya ibu. Ampuni saya bu. Yuni kembali menjerit saat Pratiwi mengangkat kepalanya lagi dengan cara menjambak rambutnya. Darah tampak mengucur luar biasa banyaknya. Meski dalam penerangan lampu yang masih berkedap-kedip sekalipun, peristiwa mengerikan itu tetap tampak jelas terlihat. Menggenangnya darah segar di lantai keramik putih keluar deras dari batang leher milik Wahyuni yang kini sudah robek menganga sampai tampak tulang lehernya. Suara rintihan terus saja keluar dari mulut perempuan bernasib sial itu. Pratiwi masih menggesek-gesekkan leher Wahyuni di pecahan kaca jendela untuk beberapa saat, sampai akhirnya kedua tangannya mulai menekan agak keras leher tersebut. Hingga tentu saja agar kaca-kaca tajam itu bisa lebih menggesek lebih dalam lagi leher Wahyuni. Dan seketika kepala berambut sebau itu pun putus, terlepas dari tubuhnya yang mulai lemas, terkulai di lantai yang berjajaran darah segarnya sendiri. Pelacur ini telah mampus, terang Pratiwi sambil menenteng kepala Wahyuni, yang kedua matanya tampak melotot ngeri. Sekarang tinggal giliranmu saja, bajingan. Pratiwi kembali melayang menembus dinding dengan kepala Wahyuni yang dijinjing di tangan kirinya. Bersamaan dengan lenyapnya sosok Pratiwi, lampu di dalam ruangan Wahyuni pun kembali menyala normal. Bos, gawat bos. Seorang tampak panik saat memasuki sebuah rumah. Salah seorang lagi yang memakai kemeja berkelir hitam tengah duduk di sebuah sofa single besar, memegang rokok di sela-sela kedua jari tangan kirinya. Ada apa Kusno? Kenapa kamu berlari-lari kayak orang kesetanan seperti itu? Ucap laki-laki itu sambil masih anteng melipat kakinya. Boris, Musdam, sama Mehmet semuanya tewas. Lalu masih tampak tenang, laki-laki itu seolah tidak sepaham dengan apa yang jongosnya itu takutkan. Apa kamu berharap saya harus takut sama Bima dan istrinya yang sudah menjadi demit itu? Hah? Anu bos, mereka tewas dengan cara yang mengerikan. Semuanya hanya tinggal badannya saja, kepalanya hilang. Laki-laki hitam bernama Kusno itu sungguh tampak ketakutan. Bahkan nih bos, baru saja saya dapat kabar lagi kalau Wahyuni juga sudah tewas. Sama saja, hanya tinggal badannya saja, kepalanya juga hilang bos. Angin yang tidak wajar kembali hadir dalam ruangan yang tertutup rapat itu. Sosok Pratiwi tiba-tiba sudah muncul dengan wujudnya yang paling mengerikan. Menampakkan diri begitu saja turun menembus dari plafon ruangan itu. Laki-laki berpenampilan klimis itu pun langsung bangkit dari duduknya. Mau apa kau, perempuan setan?
Haruskah aku melenyapkanmu untuk kedua kalinya? Dengan suara berat cenderung serak, Pratiwi mengeram. Aku yang akan mengirimu ke neraka, Waluyo. Bajingan sepertimu harus segera dibinasakan. Kepalamu adalah harga yang harus kau bayar atas apa yang telah kau lakukan padaku. Kau harus mati, Waluyo. Laki-laki bernama Waluyo itu mundur beberapa langkah, menghindari terjangan Pratiwi yang telah siap mencapik tubuhnya jika saja ia sampai tertangkap. Cepetan, sekarang saatnya, teriak Waluyo memberi perintah kepada seseorang. Seseorang tiba-tiba muncul di belakang Pratiwi. Tangannya menggenggam sebatang bambu kuning seukuran sumpit makan, dan di kedua ujungnya tampak runcing. Kusno yang sedari tadi tampak ketakutan pun kini ikut pula beraksi bersama juraganya, Waluyo, dan juga orang yang baru saja tiba itu. 3 orang bersama-sama kini sudah mengepung Pratiwi. Pratiwi merasakan dirinya dalam ancaman. Ia berputar-putar seolah ingin melarikan diri. Saat menyadari Waluyo dan juga Kusno telah mengepungnya dengan membawa tali dari serat kulit pohon kelor yang telah dikeringkan, itu adalah kelemahannya. Kekuatan Pratiwi seakan langsung melemah saat kulit pohon kelor itu dipecutkan ke tubuhnya. Pratiwi berteriak meraung, seakan tubuhnya benar-benar merasai kesakitannya. Berkali-kali sudah Waluyo dan juga Kusno memecuti Pratiwi, memastikannya agar benar-benar tersiksa. Berhasil, kita berhasil. Waluyo tertawa tergelak seakan telah menang dan merasa sudah pasti akan terhindar dari ancaman perempuan setan wujud dari Pratiwi itu. Bagaimana sekarang, Ki? Apa yang akan kita lakukan sekarang? Ujar Waluyo kepada laki-laki parubaya di sana. Kita harus membuatnya lemah terlebih dahulu. Teruskan, terus siksa dia sampai benar-benar lemah. Pratiwi kini sudah tersungkur di lantai, sementara Waluyo dan Kusno masih terus memecutinya. Tidak ketinggalan Ki Jangkrok terdengar membacakan mantra-mantra yang sepertinya cukup asing di telinga dan dipastikan hanya dimengerti olehnya saja. Sekarang waktunya, cepat ikat dia dengan tali ini, cepat. Ki Jangkrok berteriak memberikan apa-apa agar Pratiwi segera dilumpuhkan dengan cara mengikatnya. Pratiwi yang sudah dalam keadaan lemas itu hanya bisa meraung saat tubuh, tangan, serta kakinya mulai diikat dengan serat kulit dari pohon kelor itu. Dudukan dia, perintah Ki Jangkrok tegas yang lantas diikuti oleh Waluyo serta Kusno. Pelan-pelan Ki Jangkrok mendekati Pratiwi yang telah dipaksa untuk duduk dengan masih terus mengerang menahan sakit. Laki-laki tua itu langsung menancapkan potongan bambu kuning yang telah dipersiapkan sedari tadi itu tepat di ubun-ubun Pratiwi. Teriakan Pratiwi langsung menggema di seluruh penjuru rumah, hingga membuat Kusno dan Waluyo harus menutup kuping mereka masing-masing karena terlampau memegahkan pendengaran. Tubuh Pratiwi langsung ambruk ke lantai dengan kedua matanya yang terus melotot. Mampus kau perempuan setan! Waluyo mengungkapkan kemenangannya atas Pratiwi. Ki Jangkrok masih merapalkan mantra-mantranya, seolah masih terus menjaga agar apa yang telah dilakukannya itu bisa menahan kebrutalan Pratiwi jauh lebih lama lagi. Nduk, Cah Ayu, sadar Nduk, bangunlah, jangan biarkan dirimu kalah. Mbah Lastro tiba-tiba bangkit dari dipan bambunya, wajahnya terlihat sangat khawatir. Otomatis Bima pun ikutan bangun juga. Laki-laki tampan yang sedang menunggu istrinya kembali itu tak lagi kuasa menahan rasa khawatirnya. Ada apa, Mbah? Apa yang terjadi pada Pratiwi, Mbah? Kita kecolongan, Ja Bagus. Istrimu dalam bahaya. Bahaya? Bahaya bagaimana, Mbah? Apa yang telah terjadi dengan Pratiwi? Laki-laki sepuh itu mulai menampilkan kekhawatiran di wajahnya. Tenang, tenang. Kita masih bisa membantu istrimu. Mbah Lastro mencoba membuat Bima tenang hatinya karena sangat terlihat sekali bahwa laki-laki itu begitu ketakutan, memikirkan hal-hal buruk yang mungkin saat ini tengah mengintai istrinya.
Duduklah Bima, berkonsentrasilah. Pikirkan saat-saat bahagia kenangan kalian berdua. Itu akan membantu menambah energi positif untuk Pratiwi. Itu akan membantunya bertahan. Mbah Lastro menyambung ucapannya. Bima menyimak, kemudian langsung bersilah, memejamkan kedua matanya. Berkonsentrasi, menuruti instruksi dari Linui sepuh di depannya. Begitu pula dengan Mbah Lastro yang turut pula berkonsentrasi. Dengan mulutnya tampak terus merapalkan hafalan-hafalan mantra aji-aji. Keduanya duduk bersilah dengan hikmat, berusaha memberikan pertolongan pada Pratiwi yang mereka yakini tengah dalam bahaya. Sekarang bagaimana, Waluyo? Haruskah saya musnahkan makhluk ini sekarang juga? Ki Cangkrok memegang bambu kuning yang menancap di ubun-ubun Pratiwi. Waluyo menyeringai, menunjukkan deretan gigi-gigi sampingnya. Nanti dulu Ki, saya belum puas menghancurkan si keparat Bima. Saya benar-benar harus meratakan semua hal tentang dia. Dia harus mati terlebih dahulu, baru hidup saya akan tenang. Ki Cangkrok menambahkan, baiklah, jika memang seperti itu yang kau kehendaki, saya akan mengupayakan agar bisa terlaksana. Bagus Ki, tentu saja Aki adalah orang andalan saya saat ini. Saya pasrahkan semuanya sama Aki saja. Waluyo tampak masih mengukir senyuman di bibirnya. Bos, tapi kita tidak tahu di mana Pak Bima bersembunyi, Bos. Saya dan yang lain sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya, Bos. Kusno tiba-tiba menyelah omongan. Waluyo langsung menendang telak laki-laki kumuh itu dengan sepatunya. Dasar bodoh, kerjaan kalian memang tidak ada yang benar. Makan duit saja bisanya. Kerjaan mangkrak, tidak becus, otak kalian terlalu tolol, bodoh. Ampun bos, ampun. Kusno memegangi dadanya yang ngilu akibat sepatu put juraganya. Sudahlah Waluyo, tidak ada gunanya menghajar jongosmu sampai seperti itu. Bima memang terlindungi, ada yang menjaga musuhmu itu. Dia sedang disembunyikan oleh orang pintar. Orang-orang biasa memang tidak akan tahu keberadaannya. Namun jangan khawatir, karena saya tahu di mana orang yang kamu cari itu berada sekarang. Ujar Ki Cangkrok berusaha meredam amarahnya Waluyo. Saya pastikan kita akan segera menghabisinya bersama dengan makhluk setan ini. Terdengar mantap dan lantang. Ki Cangkrok berjumawa atas kemampuannya sendiri. Waluyo pun menyambut ucapan laki-laki wingit itu dengan senyuman liciknya. Bagus Ki, bagus. Bima dan juga Mbah Lastro masih berkonsentrasi di tempat yang sama. Terlihat lelehan air mata yang melinang di kedua pipi Bima, seolah memang sebesar itu rasa kekhawatirannya atas Pratiwi. Tiba-tiba pintu terbuka setelah terdobrak dengan cara kasar. Beberapa orang merangsek masuk ke dalam gubuk reot di tengah hutan itu. Mbah Lastro dan juga Bima tampak terkejut dengan kondisi tersebut. Keduanya pun langsung bangkit dari duduknya masing-masing. Apa kabar Pak Bima? Lama kita tak berjumpa. Bagaimana kabar Bapak? Mata Bima memerah menahan emosi saat kedua matanya menyaksikan situasi di hadapannya. Kurang ajar kau Waluyo. Waluyo terbahak. Santai Pak, sekarang ini sayalah yang sedang berkuasa. Jangan macam-macam Anda. Lihatlah siapa yang saya bawa ini untuk menemani Anda saat saya menghabisi nyawa Anda nanti. Mbah Lastro memegangi bahu Bima yang hendak langsung menerjang Waluyo. Saat dirinya tahu kondisi Pratiwi yang saat ini tubuhnya tengah diseret oleh Kusno. Diseret begitu saja layaknya bangkai yang hendak segera dibuang. Akan kupastikan kalian kuhabisi semuanya, hingga tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan kekuasaanku atas harta-hartamu, Bima. Binatang kau Waluyo. Tanpa berlama-lama Mbah Lastro langsung mulai merapalkan campi-campinya agar segera bisa menyelamatkan Pratiwi dari dalam cengkraman Ki Cangkrok. Kusno, cepat bunuh dukun keparat itu. Dialah dalang atas kebangkitan perempuan sundal ini. Jangan sampai dia membuatnya bangkit lagi. Ki
Ki Cangkrok langsung merebut serat kulit batang kelor dari Kusno yang saat itu masih mengikat tubuh Pratiwi. Memberikannya perintah agar Kusno segera menyerang laki-laki tua itu. Bima menghalangi upaya Kusno. Dia berdiri tegak di hadapannya Mbah Lastro. "Jangan macam-macam kau. Akulah lawanmu, Bima." Waluyo tiba-tiba langsung membuat Bima terhuyung dengan tendangannya yang cukup telak. Bima bangun dan langsung memberikan perlawanannya. Keduanya pun saling pukul dan menendang satu sama lain. Namun karena kalah besar tubuhnya, sepertinya Bima sedikit kewalahan saat mendapatkan serangan-serangan dari Waluyo yang bertubi-tubi itu. Di sisi lain, Mbah Lastro juga menjadi bulan-bulanan dari Kusno. Laki-laki sepuh yang gerakan tubuhnya sudah tidak sigap lagi itu beberapa kali terkena tendangan dari Kusno. "Ayo Mbah, katanya orang sakti, tunjukin dong kesaktiannya Mbah." Untuk kesekian kalinya, Mbah Lastro harus tersungkur karena kaki bersepatu Kusno yang menendang keras di dadanya. Melihat Mbah Lastro dalam kesulitan, Bima pun bangkit dengan lebih beringas. Ia benar-benar harus bisa secepatnya melumpuhkan Waluyo agar bisa menolong Mbah Lastro dari Kusno. Bima menangkis pukulan Waluyo, lalu membalasnya dengan tendangan ke arah paha musuhnya itu. Waluyo sedikit kehilangan keseimbangannya dan tanpa disadarinya, Bima langsung melayangkan pukulan keras ke arah wajahnya. Tidak berhenti sampai di sana, Bima kini meraih rambut Waluyo, menjambaknya dengan keras, lalu menariknya dengan paksa. Sedikit terseret, kepala Waluyo langsung dibentur-benturkan ke arah tiang gubuk yang terbuat dari bambu yang cukup keras itu. Di sisi lain, Kusno masih menyiksa Mbah Lastro yang tampak tak mampu berbuat banyak karena keterbatasan tenaga tuanya. Laki-laki kumuh itu pun menodongkan pisau kecil, bersiap menusukkannya ke arah laki-laki tua di depannya. "Mampus kau tua bangka!" Bima dengan gesit menangkap tangan Kusno sebelum pisau itu menyakiti Mbah Lastro. Kusno tersungkur, pisau yang ia pegang terlepas dari genggamannya. "Ampun Pak, maafkan saya. Jangan bunuh saya Pak, kasihani saya Pak Bima." "Kemana rasa kasihanmu pada istri saya waktu itu? Hah? Bahkan hingga tadi engkau masih saja menyiksanya seperti itu. Kau tak pantas diampuni." Palang pintu sepanjang 1 meter yang terbuat dari bambu yang berujung runcing menancap di kepala Kusno. Bima terus menekannya dengan kuat hingga pucuknya bambu itu kini telah menusuk kepala Kusno hingga tembus ke bawah, terus ke tenggorokannya. Darah segar menetes dari kepala dan juga rahang Kusno, hingga laki-laki yang mengabdi pada Waluyo tersebut meregang nyawanya dengan mata yang terus melotot. Sudah, tinggalkan dia." Mbah Lastro bangun sambil memegangi dadanya yang masih terasa nyeri kesakitan. "Sampai Anda apa-apa Mbah?" ujar Bima yang langsung sigap memegangi laki-laki tua yang masih sempoyongan itu. "Cepat tolong istrimu, Pratiwi menunggumu untuk diselamatkan di sana." Bima mengangguk, melangkah kembali menghampiri Kusno, lalu mencabut pancang bambu di kepala laki-laki hitam itu. Tampak berlendir merah pekat hasil dari darah dan juga otak Kusno yang telah mencair menjadi satu. Bima lantas beranjak ke arah Ki Cangkrok yang masih menyandra Pratiwi di sudut ruangan. "Dukun keparat, lepaskan Pratiwi!" Bima mengacungkan benda runcing perlumuran darah itu ke arah Ki Cangkrok. Tidak disangka, rupanya Ki Cangkrok langsung kabur, meninggalkan pekerjaannya yang belum usai itu begitu saja. Rupanya dukun yang jumawa itu ketakutan juga akan kematian yang mengancamnya. "Mau kemana kau? Berhenti!" teriak suami Pratiwi itu. "Cukup Bima, sudah, tidak perlu lagi kau kejar. Selamatkan istrimu dulu sebelum semuanya terlambat." Mbah Lastro tampak mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Sebilah keris kecil yang masih terbungkus dengan sarungnya. "Gunakan ini untuk melepaskan jerat serat kelor yang mengikat Pratiwi. Biar saya yang mengejar dukun itu. Dia membawa sesuatu hal penting yang menjadi syarat akan keberhasilan usaha kita selama ini.
Jangan sampai kita gagal mendapatkannya. Balastro langsung keluar dari gubuk itu untuk merebut sesuatu hal yang tampaknya begitu penting yang tengah dibawa kabur oleh Ki Cangkrok. Jangan sok suci, bukankah kau juga dukun? Ilmu-ilmu yang kau miliki semuanya tidak kalah sesat dari punyaku. Bahkan kita berguru pada orang yang sama. Ki Cangkrok berhenti lantas bertolak pinggang. Serahkan Ki, jangan lagi berdebat. Belum juga ucapan itu didengar dengan benar, Ki Cangkrok sudah langsung berlari lagi. Berhenti Ki! Tandas Balastro sambil berusaha mengejar dukun itu lagi yang sudah kian jauh jaraknya. Sementara di dalam gubuk, Bima langsung memangku istrinya mencoba untuk segera melepaskan serat tali kelor yang tengah mengikat Pratiwi. Dengan keris dari Balastro, Bima memotongnya. Pratiwi dengan wujudnya yang menyeramkan itu masih saja tampak lemas tak berdaya. Bahkan setelah jerat yang mengikatnya itu terlepas, dipeluknya oleh sang suami sambil dicium keningnya dengan penuh kasih. Bangun sayang, bangun, kau harus bangun. Jangan tinggalkan aku sendirian seperti ini. Jawab aku, kau harus bangun sayang. Air mata kembali meleleh dari sudut kedua mata Bima. Ia terus saja memeluk erat wujud kuntilanak dari istrinya itu. Tapi tiba-tiba Bima berteriak kencang. Rasakan, mampus kau sekarang Bima. Tak disangka Waluyo sudah berdiri tepat di belakang Bima dengan tangannya yang menancapkan pisau kecil milik Kusno tepat di punggung laki-laki tampan itu. Tidak tinggal diam, Bima langsung memberikan perlawanan juga. Keduanya pun kembali bergelut dalam keadaan saling terluka parah sambil mempertaruhkan nyawa masing-masing. Masih dengan nafas yang terengah, Bima mencoba mengumpulkan lagi tenaganya. Tanpa disangka, tangan kanannya meraih keris kecil milik Mbah Lastro yang sempat dipakai memutus tali yang menjerat Pratiwi tadi. Bima langsung meraihnya dan bangkit kembali untuk menyerang Waluyo. Rupanya tenaga Waluyo masih terlalu kuat untuk ditaklukkan oleh Bima. Kini keris itu malah sudah mengarah tepat ke kening Bima, membuat laki-laki tampan itu harus bersusah payah bertahan, menahan benda pusaka itu agar tidak menusuk keningnya. Bima menendang Waluyo kesekian kalinya, hingga orang yang dulu dijadikan sebagai tangan kanannya itu terjatuh lagi ke belakang. Tanpa berlama-lama, Bima langsung menyerang lagi musuhnya itu. Keris kecil itu langsung ditancapkan Bima ke leher Waluyo. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Bima menghujamkannya ke arah leher Waluyo, hingga darahnya pun menyiprat liar kemana-mana, termasuk juga ke wajah Bima. Bima mengulas senyum kecut di bibirnya, menatap pangkal leher Waluyo yang masih terus mengalirkan darah segar. Lantas menghampiri lagi istrinya, lalu kembali memeluknya erat. Sayang, bangun, semua yang berbuat jahat kepadamu telah mati. Lihatlah sendiri, Waluyo juga sudah kugorok lehernya. Bangunlah sayang. Sambil melelehkan air matanya, Bima memeluk erat raga Pratiwi. Dalam pelukan erat Bima, mata Pratiwi yang cukup tampak putih tanpa kornea hitam itu tiba-tiba terbuka, melotot besar tanpa berkedip. Bima terkejut kala Pratiwi yang berada di dalam pelukannya itu secara tiba-tiba membuka kedua matanya. Sayang, ucapnya singkat, antara terkejut dan juga tentu saja senang. Namun Pratiwi sepertinya tidak memberikan respon pada suaminya itu. Segera setelah membuka kedua matanya yang terus melotot tanpa berkedip itu, Pratiwi langsung malah mendorong suaminya yang memeluknya hingga terjatuh ke belakang. Meskipun tidak keras, tapi tolakan badan dari Pratiwi tersebut sudah cukup membuat Bima sedikit berjarak dari istrinya yang masih dalam bentuk yang mengerikan itu. Sayang, kau sudah sadar, kenapa kau mendorongku? Usai lepas dari pelukan Bima, Pratiwi lantas berdiri, mengawang kembali dan langsung menerjang pergi keluar dari gubuk tersebut. Sayang, Bima pun ikut bangkit, mencoba mengejar istrinya yang kabur.
Meskipun dengan sedikit kesusahan akibat dari luka-luka di badan hasil dari pergulatannya dengan Waluyo, laki-laki sial yang saat ini telah terputus kepala dari badan busuknya itu. Bima terus berjalan, berusaha setidaknya bisa mengikuti kemana arah perginya Pratiwi. Sambil tertatih susah payah, Bima terus berusaha mengejar Pratiwi yang melayang entah kemana tujuannya. Akibat dari tubuhnya yang kian melemah, Bima pun akhirnya kehilangan arah Pratiwi pergi. Dia sekarang benar-benar telah tidak lagi mengetahui keberadaan dari sang istri. Di tempat lain, Pratiwi dengan mimik wajah penuh amarahnya masih saja terus melayang di antara rimbunnya gelap dedaunan pohon-pohon hutan di ujung kampung. Ia terus melayang menuju ke suatu arah. Balastro masih bersemedi merapalkan jampi-jampinya. Sampai akhirnya sosok kuntilanak Pratiwi itu turun dari atas dan langsung berdiri tepat di hadapan laki-laki tua itu. Balastro membuka kedua matanya, mengakhiri semedinya. "Duk, kejarlah Ki Jangkrok ke arah sana. Rebutlah apa yang menjadi milikmu. Itu akan menyempurnakan kebangkitanmu nanti." Usai Balastro mengucapkan pesannya tersebut, Pratiwi kembali melayang ke atas, lalu terbang menuju ke arah tangan Balastro menunjukkan arah. "Lekas tuntaskan, Duk, jangan sampai terlambat." "Kuntilanak sundal, ternyata kau belum binasa." Ki Jangkrok menghunus keris dari balik bajunya, lalu langsung melemparkannya ke arah Pratiwi. Keris tersebut terus melayang dan mulai menerjang kuntilanak itu. Pratiwi tampak sedikit gentar dengan keris tersebut. Keris berbahan perak yang juga merupakan kelemahan dari dirinya dalam wujud kuntilanak penasaran tersebut. Sadar berada dalam bahaya, Pratiwi pun berusaha menghindar dengan terus melayang, berpindah-pindah tempat dari pohon satu ke pohon lainnya. Dengan cepat Pratiwi kini berdiri tepat di depan dukun tersebut, menghalanginya agar tidak melarikan diri. "Kau orang sakti yang melakukan hal jahat dengan kesaktianmu. Kematianmu adalah suatu kebaikan bagi dunia ini." Pratiwi mencabut bambu kuning yang menancap di kepalanya dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya mencabut keris perak dari dadanya. Kedua benda yang melemahkan dirinya tersebut langsung disambarkan tepat ke arah kedua mata Ki Jangkrok. Darah langsung menyiprat dan mengalir di kedua pipi sang dukun. Dia jatuh ke tanah dengan keadaan berlutut di bawah kaki Pratiwi. Tanpa aba-aba, dada Ki Jangkrok langsung dirobek begitu saja oleh Pratiwi dengan kuku-kuku tajamnya. Dibelahnya tepat di bagian tengahnya. Ki Jangkrok masih terus saja meraung saat tulang-tulang rusuk di dadanya benar-benar telah dibedah oleh Pratiwi. Darah telah mengucur kemana-mana di semua bagian tubuh dari sang dukun. Pratiwi meraih sebuah benda hitam yang bersarang di dalam dada Ki Jangkrok. Benda tersebut tampak berdenyut-denyut dengan serat-serat otot yang membiru. Tanpa berlama-lama, diambilnya langsung benda itu dengan paksa, yang sebenarnya itu adalah jantung Pratiwi sendiri. Jantung itu awalnya diambil paksa secara gaib oleh Ki Jangkrok. Sesaat setelah Pratiwi dibangkitkan oleh Mbah Lastro dan dinikahkan ulang dengan Bima, suami Pratiwi semasa ia masih hidup. Jantung mayat hidup yang dibangkitkan tersebut telah umum dipercayai mampu memberikan kedikdayaan, kekebalan, bahkan mampu membuat pemiliknya mengawang terbang tanpa menyentuh bumi. Itulah yang sebenarnya diincar oleh Ki Jangkrok, dukun yang terobsesi dengan kekuatan-kekuatan ilmu hitamnya. Siapa sangka setelah jantung Pratiwi itu dipisahkan dari raganya, malah membuat perempuan ayu itu berubah wujud menjadi sosok kuntilanak dan menuntut balas dendam patinya pada orang-orang yang telah mencelakainya, hingga ia meninggal dengan cara yang teramat sadis. Tawa melengking Pratiwi terdengar nyaring, menggema kembali di seluruh penjuru hutan. Diikuti dengan binasanya Ki Jangkrok, si dukun pemuja ilmu sesat. Setelah mendapat jantungnya kembali dan juga telah menyaksikan kematian Ki Jangkrok, Pratiwi tidak lantas berhenti.
Kuntilanak itu terus memutar kepala sang dukun, hingga kepala tersebut terpelintir, hingga akhirnya benar-benar terputus dari lehernya. Sambil membawa jantungnya, Pratiwi kembali melayang-layang liar di rimbun dedaunan hutan, hingga Mbak Lastro melisankan namanya. "Duk, Pratiwi, turunlah ke sini, Duk. Sini sama Simbah." Seolah perintah dari orang tuanya yang harus dipatuhi, Pratiwi langsung terbang merendah menuju ke arah Mbak Lastro. "Pratiwi, orang-orang yang mencelakaimu semuanya telah mendapatkan balasan darimu. Waktumu sekarang sudah semakin sempit, Nduk. Semuanya akan gagal dan sia-sia jika sampai fajar. Tetapi ritualnya belum dirampungkan. Kamu harus secepatnya mengumpulkan kepala-kepala mereka. Kumpulkan dan kita akan melakukan ritual untuk menyempurnakan kebangkitanmu," ucap laki-laki sepuh itu setelah sosok kuntilanak Pratiwi berdiri di hadapannya. Pratiwi tidak memberikan responnya, tetapi sesaat setelahnya ia menyerahkan jantungnya yang telah menghitam itu kepada Mbak Lastro. Lantas ia kembali melayang ke atas, lalu lenyap dan menghilang. "Lekas, Nduk, kita tidak punya banyak waktu," Mbak Lastro berteriak memberikan peringatan. Usai Pratiwi menghilang, Mbak Lastro dengan terseok-seok mulai berjalan lagi menuju ke arah gubuk bersahajanya. Tiba-tiba Mbak Lastro melihat Bima ambruk di depannya. "Jabagus!" Mbak Lastro lalu membantunya bangun setelah tersungkur. "Mbah, Pratiwi, mana Mbah?" ucap Bima dengan lisan yang tersenggal-senggal. Masih terduduk dengan Mbak Lastro menyangganya agar tidak jatuh. "Istrimu sedang mengumpulkan syarat-syarat untuk ritual kebangkitannya. Kita akan segera membuatnya menjadi manusia seutuhnya kembali. Kalian akan bisa melanjutkan rumah tangga kalian lagi nantinya." Bima tersenyum, tetapi tampak kecut, seolah ia bukanlah senyuman kebahagiaan dari hatinya. Tak disangka, Mbak Lastro pun melotot kaget saat menyadari ada sebilah pisau yang menancap di punggung Bima. Rupanya itu adalah pisau milik Usno yang tadi digunakan Waluyo untuk menusuk pemuda tampan itu. Tidak disadari oleh Bima, rupanya pisau itu ternyata masih menancap di punggungnya. Bima kembali tersenyum pada Mbak Lastro yang memegangi tubuhnya. "Mbah, sepertinya saya sudah tidak lagi kuat bertahan. Saya titipkan Pratiwi sama Mbah. Tolong jaga dia, Mbah. Selesaikan ritual kebangkitannya agar menjadi manusia sejati kembali. Sampaikan kalau saya sangat mencintainya. Tolong jaga Pratiwi, Mbah." Bima langsung terkulai lemas. Seusai memberikan wasiatnya, Bima meregang nyawa dengan senyuman terkias di wajah tampannya. "Mbah janji Jabagus akan menjaga putrinya Mbah, Pratiwi, dengan baik. Pergilah dengan tenang. Semua orang jahat telah binasa. Dendam kalian berdua sudah terbayarkan. Pergilah dengan tenang, Jabagus." Bima telah menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan istrinya, bahkan sebelum ia menyaksikan semua usahanya itu berhasil dalam membangkitkan Pratiwi sebagai manusia seutuhnya. Ada lara terlihat jelas di wajah Mbak Lastro. Laki-laki berjenggot putih itu tak lagi mampu menyembunyikan dukanya. Dengan bersusah payah, ia membawa tubuh Bima kembali ke gubuk miliknya. "Tenanglah dirimu, Jabagus. Mbah berjanji akan menjaga Pratiwi. Semuanya sudah menjadi runut dari garis nasib kalian berdua. Sesusah payah apapun kita berusaha, tetaplah putusan dari Gusti Pangeran yang akan menjadi kenyataan." Laki-laki tua itu membaringkan tubuh tak bernyawa Bima di tanah basah halaman depan gubuknya. Asap dupa mengepul, mengular ke atas hingga ke dedaunan hutan. Aromanya yang khas pun telah menguar di udara dan mulai menyengat indera penciumannya. Jika saja ada orang lain di sekitar tempat itu. Mbak Lastro bersila di atas tanah tanpa alas, dengan kedua tangan di atas masing-masing paha. Mulutnya terus melisankan rapalan-rapalan mantra yang hanya mampu didengar dan juga dimengerti oleh dirinya sendiri.
Di hadapannya tepat ada lubang dari galian tanah sedalam tinggi orang dewasa. Terlihat juga 2 nisan batu yang turut tergeletak di sana. Angin tiba-tiba berhembus, menggoyang-goyangkan asap dupa. Beberapa dedaunan kering juga turut berguguran akibat angin tersebut. Bersamaan dengan itu, sosok Pratiwi turun dari atas, hadir tepat di hadapan Mbah Lastro. Kedua tangannya tampak memegangi 4 kepala manusia yang masing-masing meneteskan darah segar dari ujung leher yang telah terputus. Waktumu tidak banyak, Nduk. Cepat kita selesaikan ritualnya. Mbah Lastro mengarahkan tangan kanannya ke lubang di hadapannya. Cepatlah, berbaringlah kau di dalam sana. Tanpa kesan apapun, Pratiwi langsung masuk dalam lubang, berbaring di sana, lalu memejamkan kedua matanya. Kemudian Mbah Lastro meletakkan jantung Pratiwi tepat di atas dadanya, lalu mulai menutupi tubuh Pratiwi dengan papan-papan kayu, sebelum akhirnya laki-laki sepuh itu menguruknya dengan tanah. Tidak lupa 2 buah nisan tak bernama ditancapkan di bagian atas dan juga bawah gundukan tanah, yang kini telah tampak sebagai sebuah kuburan. Kepala Boris, Mehmet, Musdam, dan juga Wahyuni diletakkan tepat di atas pusara itu oleh Mbah Lastro, bersama dengan kepala milik Waluyo, Kusno, dan juga kepala milik Ki Jangkrok. Ke-7 kepala itu diletakkan berjejer di atas kuburan kuntilanak Pratiwi. Seolah itu adalah kembang sekarang layaknya taburan bunga di atas kuburan baru. Mbah Lastro kembali duduk bersila di tempatnya semula, kemudian mulai mengucapkan lagi mantra-mantra gaib dengan sangat serius. Angin kembali berhembus lebih kencang dari biasanya, menggugurkan dedaunan yang lebih banyak dari sebelumnya. Laki-laki sepuh yang telah kelelahan itu tampak masih terus berkomat kamit. Tiba-tiba petir menyambar di atas kuburan Pratiwi, tepat mengenai ke-7 kepala orang-orang jahat itu, yang semuanya langsung lenyap seketika tersambar petir. Kedua kalinya petir menyambar kuburan tersebut. Kali ini lebih keras suaranya dan juga lebih terang kilatannya, menyambar hingga tembus ke dalam, tepat mengenai jantung kuntilanak itu, hingga membuatnya hilang seolah masuk ke dalam tubuh Pratiwi. Pratiwi di dalam kubur langsung membuka kedua mata. Ingatannya seolah sebuah adegan film yang diputar ulang, kembali menampilkan potongan-potongan adegan di dalam otaknya. Ingatan itu saat-saat kematiannya, hari di mana dia dibunuh setelah sebelumnya diperlakukan secara keji oleh orang-orang biadab yang selama ini hidup karena gaji dari suaminya. Siang hari saat itu, di mana seperti biasanya Pratiwi berada di dalam rumahnya yang tenang dan damai, karena kediamannya itu berada jauh dari pemukiman warga, lebih tepatnya berada di tengah-tengah area perkebunan teh. Dia adalah seorang istri yang tidak terlalu suka jika berada di kerumunan orang yang ramai, sehingga lebih memilih untuk berada di rumahnya saja. Pratiwi biasa menghabiskan waktunya dengan hanya sekedar membaca buku-buku, belajar memasak, atau terkadang sekedar merajut. Sudah cukup banyak aneka kerajinan rajutan yang telah dibuat oleh tangan uletnya. Lucu sekali, Bu. Untuk siapa memangnya? Wahyuni menghampiri majikannya yang tengah merajut kaos kaki kecil yang sudah hampir rampung. Seteko teh hangat juga tampak di tangan Wahyuni. Pratiwi tersenyum, wajahnya yang putih tampak sedikit memerah setiap kali tersenyum. Untuk Dedek Yun, doakan sehat-sehat sampai saatnya lahiran ya. Lanjutnya sambil mengelus perutnya yang belum kelihatan puncit. Ibu sedang hamil. Syukurlah Bu, saya sangat bahagia untuk Ibu dan juga Bapak. Iya, makasih Yun. Tapi kamu jangan bilang ke siapa-siapa dulu ya, ini masih rahasia. Wahyuni mengangguk. Bapak juga belum tahu. Perempuan muda yang tak kalah cantik dari majikannya itu bertanya lagi. Belum Yun, belum saya kasih tahu. Pratiwi melanjutkan lagi rajutnya. Ini juga baru 3 bulan, rencananya mau ngasih tahu Mas Bima pas dia sudah pulang saja. Gak enak kalau ngasih taunya lewat telepon. Memangnya Bapak pulangnya kapan, Bu?
Entahlah Yun, kayaknya besok lusa, atau bahkan bisa lebih lama lagi. Katanya masih banyak yang harus diberesin di sana. Pratiwi menghentikan rajutannya, lalu tiba-tiba kepikiran dengan suaminya yang sudah 1 minggu lebih berada di luar kota mengurus pekerjaannya. Saat Bima pergi seperti sekarang ini, Pratiwi berada di dalam rumahnya bersama dengan Wahyuni sebagai teman sekaligus asisten rumah tangganya. Ada juga si Rahmat, salah seorang remaja yang ikut tinggal di sana karena kedua orang tuanya yang telah meninggal. Dia juga ikut membantu pekerjaan-pekerjaan rumah dan sudah dianggap Pratiwi sebagai adiknya sendiri, mengingat anak itu yang kini sudah hidup sebatang kara. Hari telah mulai gelap, layaknya suasana di atas perbukitan. Udara begitu dingin terasa meraba kulit. Pratiwi sedang duduk di sofa depan televisi dengan teh hangat di atas meja. Ada Wahyuni juga di sana yang setia menemani. Siapa itu Yun? Tumben malam-malam seperti ini ada orang kesini? Ucap Pratiwi heran karena tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya. Dan itu sangat kasar hingga lebih pantas disebut sebagai gedoran daripada ketukan. Wahyuni bangun. Apa Pak Bima ya Bu? Tidak mungkin, Mas Bima mana pernah sekasar itu. Lagi pula tidak ada ucapan salam darinya, seperti saat dia pulang seperti biasanya. Mungkin mau ngasih ibu kejutan kali, sambung Wahyuni sambil tersenyum mengecek majikannya. Saya buka ya Bu. Wahyuni berjalan ke arah pintu dan perlahan membuka kuncinya. Seseorang tiba-tiba menendang pintu itu, mendorong Wahyuni dan langsung merangsek masuk. Kalian mau apa? Kenapa datang dengan cara seperti ini? Di mana sopan santun kalian? Pratiwi bangun dari sofa saat melihat Musdam, Mehmet dan juga Boris memaksa masuk ke dalam rumahnya dengan cara seperti itu. Semua orang tertawa, seolah ada rencana jahat yang sedang dijalankan. Menyadari ada hal yang tidak beres, Pratiwi perlahan berjalan mundur, lalu mulai berlari berusaha melarikan diri untuk segera masuk ke dalam kamarnya. Boris langsung mengejarnya. Mau kemana, manis? Rambut Pratiwi sudah dalam jambakan kasar tangannya. Kau sudah tidak bisa lari kemana-mana sayang. Boris segera menyeret perempuan yang tengah hamil muda itu di lantai, dengan rambutnya yang dijambak dan dijadikan sebagai pegangan. Wahyuni, cepat kabur Yun, selamatkan dirimu, ucap Pratiwi saat tubuhnya diseret oleh Boris dengan rokok yang berasap di tangannya. Waluyo tiba-tiba masuk. Wahyuni tidak akan kemana-mana, dia akan tetap di sini. Dia akan menyaksikan sendiri majikannya berakhir tragis, seperti yang selama ini dia inginkan. Bukan begitu Yun? Wahyuni tampak tersenyum di sudut ruangan sambil kedua tangannya berkacak pinggang. Mampus kau Pratiwi. Apa maksudmu Yuni? Pratiwi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalian bersekongkol melakukan ini semua. Sudahlah Pratiwi, jangan banyak omong. Aku sudah muak harus selalu berpura-pura baik denganmu. Wahyuni menjambak rambut majikannya, lalu meludahi wajahnya. Sudah saatnya Bima menjadi milikku, yang jauh lebih layak daripada perempuan kampungan macam kamu. Semua orang saling tertawa, menertawakan aksi jahatnya masing-masing. Kita apakan dia, bos? Boris menimpali. Waluyo menyesap rokok lalu menghembuskan asap putihnya. Bawa dia ke kamar, ikat kaki dan tangannya. Aku akan mengotori tubuhnya di sana. Lihat bagaimana hati saudara tiriku itu akan hancur saat istrinya digagahi orang lain di ranjang pengantinnya sendiri. Dengan iringan tawa dari para penjahat itu, Pratiwi diseret menuju ke kamarnya. Dengan posisi rambutnya yang dijambak, membuatnya bergerak pontang-panting karena melakukan perlawanan. Meskipun tetap saja hal itu tak lagi ada gunanya. Sesuai perintah Waluyo, kaki dan tangannya pun diikat. Waluyo, bagaimana kamu bisa sampai hati melakukan ini? Ucap Pratiwi bergetar tubuhnya dengan tangan dan kaki terikat, tak lagi berdaya di atas ranjang itu. Tolong Waluyo, jangan, lepaskan aku, lepaskan Waluyo.
Dengan teriakan dan juga air mata dari perihnya hati, Pratiwi yang telah hamil muda itu dipaksa harus melayani syahwat iblis Waluyo. Istri Bima itu terus berteriak dalam pilu, tetapi para penjahat di luar kamar malah terus menertawainya, seolah telah puas, telah melakukan dosa. Hingga Rahmat terbangun dan keluar dari kamarnya. "Ada apa, Mbak? Kenapa ibu berteriak-teriak?" Tanya remaja yang sudah dianggap Pratiwi sebagai adik itu, polos kepada Wahyuni. "Kalian cepat tangkap anak itu. Jangan biarkan dia kabur. Dia bisa jadi masalah buat kita." Wahyuni memerintahkan Musdam dan Mehmet. Sementara bocah laki-laki berusia belasan tahun yang tak tahu apa-apa itu hanya bisa pasrah saat kedua preman itu menangkap, lalu mengikat tangan dan kakinya. "Mbak, ada apa? Kenapa saya diikat? Ibu kenapa, Mbak?" Protes Rahmat lagi, mencoba mencari kepastian peristiwa apa yang sebenarnya dilewatkan olehnya. Gamparan dan juga pukulan dari Mehmet langsung menghujani anak itu. Hidungnya langsung memar dan mengalirkan darah. "Diam!" Waluyo yang telah usai menuntaskan kebejatannya pun tertawa lepas, merasa telah berhasil mengotori jalan bayi milik Pratiwi dengan cairan kelaki-lakiannya. "Istrimu telah aku buat menjadi sampah, Bima." Waluyo meninggalkan Pratiwi begitu saja, yang kini sudah tidak lagi mampu bergerak di atas ranjangnya sendiri. Waluyo keluar dari kamar Pratiwi. "Lakukan apa saja yang kalian mau pada perempuan sialan itu. Kotori saja tubuhnya sekotor-kotornya. Itu pasti akan membuat Bima semakin sakit." Lalu duduk di sofa dan menyulut sebatang rokok di bibirnya. Boris menyeka liur yang telah meleleh di mulutnya sambil berjalan ke kamar Pratiwi. Disambut tawa Wahyuni, Musdam dan juga Mehmet. Sementara Rahmat setelah dipukuli berkali-kali oleh Mehmet, anak itu pun kehilangan kesadarannya. Kedua mata Pratiwi tak henti melelehkan darah beningnya. Hatinya sakit dan perih, mengalahkan rasa sakit fisik yang juga menderanya kala itu. "Gimana, Bos? Kita apakan dia sekarang?" Mehmet menghampiri Waluyo. Waluyo pun berdiri menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menghembuskannya. "Kita harus membunuhnya, tidak ada cara lain lagi." Kemudian laki-laki itu berjalan pelan, mondar-mandir di hadapan para anak buahnya. Tapi bagaimana caranya agar Bima tidak tahu kalau kita semua adalah pelakunya? Ada rencana besar yang masih harus dijalankan. Jangan sampai Bima tahu akan hal ini. Kalau kita semua pelakunya, bisa-bisa gagal usaha saya selama ini agar bisa mengambil alih kekayaannya. Wahyuni bangun lalu menghampiri Waluyo. "Bos, saya punya ide," ujar perempuan cantik itu. "Kita pakai saja anak itu. Kita buat agar seolah-olah dia yang memperkosa Pratiwi. Kita harus meyakinkan Bima agar percaya bahwa Rahmat adalah pelakunya." Semua orang langsung memusatkan pandangannya pada Rahmat, remaja laki-laki yang tengah pingsan tergeletak di lantai. "Bagaimana caranya, Yun? Selama ini bukannya ibu sudah menganggap bocah itu sebagai adiknya sendiri?" tanya Boris. "Justru karena itu kita pakai itu sebagai alasan. Rahmat yang selama ini dekat dengan Pratiwi ternyata menyalahgunakan kebaikan Pratiwi. Bagaimana?" Waluyo menganggukkan kepalanya sambil masih memegangi rokoknya. "Bagus kamu, memang cerdas Wahyuni. Otak iblismu memang sangat berguna buat saya." Seret anak itu ke kamar Pratiwi. Mehmet pun langsung menyeret tubuh anak yang masih pingsan itu, lalu melemparkannya ke lantai. Kemudian Mehmet menyipratkan air ke wajah Rahmat hingga anak itu tersadar. Rahmat langsung melihat sekeliling. Tampak olehnya orang-orang yang ia kenali selama ini sedang berkumpul. Tetapi semuanya telah berubah menjadi penjahat, tidak seperti biasanya. Dia lantas melihat Pratiwi yang masih belum sadarkan diri di atas ranjang. "Apa yang kalian lakukan? Lepaskan ibu, lepaskan!" Hardiknya lemah. "Telanjangi anak itu, lalu ikat lagi kaki dan tangannya." Perintah Waluyo singkat. "Pukul juga wajah dan seluruh tubuhnya sebagai pelajaran karena telah berani memperkosa majikannya sendiri."
Lanjut Waluyo kemudian terbahak. Rahmat pun ditelanjangi paksa sebagai bukti palsu bahwa anak itu telah melecehkan Pratiwi. Remaja yang tidak berdosa itu pun lantas dipukuli beberapa kali oleh bajingan-bajingan itu tanpa kesalahan sedikit pun yang telah ia lakukan. Tubuh kurus Rahmat tampak memar dan membiru, begitu juga dengan wajahnya, serta mulut dan hidungnya yang telah melelehkan cairan merah. "Lepaskan ibu, lepaskan!" Rintih Rahmat lagi, masih memohon agar Pratiwi dilepaskan. Tendangan keras dari Waluyo langsung membuat Rahmat terjatuh ke lantai. Hingga remaja malang itu kehilangan kesadarannya lagi karena kepalanya yang membentur lantai dengan sangat keras. Waluyo tampak puas dengan kekejaman yang dilakukannya. "Sekarang saatnya kita habisi perempuan sundal ini." Kemudian ia menghampiri Pratiwi. "Boris, cepat bunuh dia." "Biar saya saja yang membunuhnya, bos." Wahyuni tiba-tiba menyela. "Dia harus mati dengan tangan saya sendiri." Wahyuni langsung mengambil pisau buah di piring apel di atas senakas. "Seret perempuan keparat itu ke sini," ucap lantang perempuan cantik yang sesaat yang lalu masih bercanda dengan majikannya, Pratiwi. Boris menghampiri Pratiwi dan langsung menarik tangannya, menyeret perempuan yang sudah mulai siuman dari pingsannya itu ke hadapan Wahyuni. "Apa kau sudah siap mati, Pratiwi?" Wahyuni menjabak kasar rambut majikannya. Perempuan yang telah dikeroyok kehormatannya itu melirik sekilas ke arah Rahmat, remaja yang selama ini sudah ia anggap layaknya adik. "Sudah tidak ada lagi alasan untukku tetap hidup di dunia ini, Yuni. Aku yang sekarang terlalu kotor untuk menyambut pulang suamiku sendiri. Bunuhlah aku jika itu memang yang kau inginkan." Susah payah Pratiwi menuntaskan kalimat-kalimat. "Namun aku mohon, lepaskan anak itu. Tidak seharusnya kalian menyiksanya juga." "Tentu saja dia akan kubunuh juga nanti. Apa kau pikir kami akan membiarkan tetap hidup dan menjadi saksi peristiwa ini? Tentu saja tidak, dasar bodoh." Semakin mengeratkan jambakannya pada rambut Pratiwi. "Lagi pula dia akan dijadikan aktor utama dalam cerita perselingkuhan kalian berdua. Bima akan mengetahui cerita itu nanti saat dia pulang. Bukankah itu menarik? Biadab kalian semua. Diam, akan kubuat mulutmu bungkam selamanya, perempuan sialan." Wahyuni langsung meletakkan bagian tajam pisau kecil itu tepat di pangkal leher Pratiwi. Istri Bima itu pun sudah pasrah dengan takdirnya yang malang itu. Hanya satu yang kini menjadi harapannya, semoga Bima tetap selamat dalam keadaan apapun. Perlahan-lahan Wahyuni mulai menyayat leher Pratiwi, menggoroknya secara perlahan dengan pisau kecil itu, agar semakin sakit luar biasa. Siksaan yang dirasakan oleh majikan yang selama ini berlaku baik kepadanya. Tubuh Pratiwi mulai menggelepar, menyongsong sakaratul mautnya. Akan tetapi dia memilih untuk tetap diam dan tidak berteriak lagi. Namun kedua matanya terus menatap lekat wajah semua orang yang telah berlaku keji kepadanya saat itu. Diamatinya satu-satu wajah semua orang, seolah mulai merajut dendam mendalam dari sorot kedua matanya. "Kalian semua akan membayarnya. Aku bersumpah atas darah terakhirku." Pratiwi berteriak di penghujung ajalnya hingga akhirnya tergeletak bersimbah darah di lantai kamarnya sendiri. Semua orang terbahak menyaksikan kematian tragis itu, seolah itu adalah hiburan suram yang begitu menyenangkan bagi para setan berwujud manusia itu. Usai Pratiwi tewas, jasadnya tetap dibiarkan tergeletak di lantai dengan pisau yang kemudian dipaksakan agar digenggam erat oleh tangan sendiri mayat perempuan itu. Sementara Rahmat dalam kondisi tubuh yang telanjang dengan penuh luka lebam di sekujur tubuhnya tetap dibiarkan terikat. Tapi kali ini mulutnya disumpal dengan lakban hitam sehingga tak akan mampu berujar sepatah kata pun. Waluyo terdengar tengah menghubungi Bima, adik tiri sekaligus bosnya.
Bima, segeralah pulang. Ada hal darurat di rumah. Terjadi sesuatu pada Pratiwi. Kamu harus pulang, cepat. Setelah beberapa saat, selepas azan subuh, Bima pun sampai di rumahnya. Jiwanya langsung terpukul saat berada di depan pintu kamarnya yang telah rusak akibat ulah Boris. Seolah pintu itu telah didobrak paksa saat akan menyelamatkan Pratiwi. Setelah ia berteriak dan meminta pertolongan karena tengah digagahi paksa oleh Rahmat. Hati Bima benar-benar hancur saat melihat keadaan istrinya terkapar di lantai dengan leher menganga penuh darah. Selain itu terlihat pula hal yang tak kalah mengerikannya. Saat Bima melihat bagian organ intim istrinya juga terluka parah, robek penuh darah. Seolah telah terjadi hal yang sangat tidak manusiawi pada istrinya itu. Apa yang telah terjadi, Waluyo? Siapa yang telah melakukannya? Teriakan frustasi Bima mengaung di seluruh penjuru bangunan. Bajingan inilah pelakunya, Bima. Sayang sekali, Pratiwi lebih memilih mengakhiri hidupnya sendiri saat saya datang menyelamatkannya. Mungkin dia merasa malu jika nanti bertemu denganmu, Bima. Waluyo menepuk pelan pundak laki-laki yang tengah hancur hatinya itu. Tenangkan dirimu, ini adalah musibah untuk kita semua. Kami semua turut berduka. Bima langsung bangun lalu menghampiri Rahmat. Bajingan kau, Rahmat. Ternyata selama ini aku dan istrimu merawat anak iblis sepertimu. Lalu mengguncang tubuh Rahmat hingga remaja kurus itu tersadar dari pingsannya. Mengapa kau lakukan ini semua, Rahmat? Kenapa? Benar sekali, Pak. Rahmat selama ini juga sering menggoda dan melecehkan saya. Tapi saat saya ngadu sama ibu, malah saya yang dimarahi. Karena ibu lebih percaya sama Rahmat daripada saya. Akhirnya, Rahmat memang menjadi terbiasa berlaku kurang ajar saat bapak tidak ada di rumah. Wahyuni menimpali di sudut ruangan. Rahmat yang telah siuman berusaha memberitahu Bima tentang hal yang sebenarnya terjadi. Tetapi ia tak bisa melakukannya. Bocah itu sama sekali tidak bisa mengucapkan kata apapun karena mulutnya yang dilakban. Melihat hal itu, Bima pun akan melepas lakbannya karena ingin tahu sendiri mengapa Rahmat, bocah yang selama ini dia kenal baik, bisa melakukan hal brutal semacam itu. Untuk apa lagi kau melakukannya, Bima? Bajingan seperti dia hanya pantas dibunuh. Dia harus membayar perbuatannya pada Pratiwi, ucap Waluyo menghentikan Bima. Waluyo langsung menusuk perut Rahmat hingga membuat Bima batal melepaskan lakban dari mulut anak tak berdosa itu. Tak hanya sekali, Waluyo menusuk perut dan juga dada Rahmat berkali-kali sampai memastikan bahwa Rahmat benar-benar telah tewas dan tak akan mungkin mengungkap kebenaran. Rahmat pun ambruk dan terkapar di lantai. Dia tewas sia-sia akibat kekejaman Waluyo dan juga anak-anak buahnya. Tanpa melibatkan polisi, Bima memilih mencoba menerima kematian tragis istrinya dan langsung menguburkan jasadnya itu di rumah Pratiwi semasa kecil. Semenjak saat itu, Bima mengasingkan diri untuk menenangkan hati dan jiwanya, meninggalkan semua yang ia miliki untuk sementara waktu, dan lantas dikelola oleh Waluyo sebagai satu-satunya kerabat yang laki-laki tampan itu miliki. Ketiga kalinya petir menyambar, jauh lebih dahsyat dari dua petir sebelumnya, membuat gundukan tanah yang mengubur Pratiwi itu rusak dan langsung terbuka, terbelah hingga bagian dalamnya. Asap putih mengepul keluar dari dalam kuburan yang telah rusak itu. Perlahan-lahan tangan Pratiwi mulai tampak merayap dari dalam kuburannya. Sudah saatnya bangun, Duk Cah Ayu. Perlahan-lahan sosok kuntilanak Pratiwi mulai keluar dari dalam kuburannya. Hawa dingin semakin terasa mengusik tubuh. Suara binatang-binatang malam pun terdengar saling bersautan, menambah suasana mistis yang kian mengental di gelapnya hutan kala itu. Laki-laki tua yang tengah bersilah itu tersenyum ramah, seolah menyambut sosok yang kini sudah berdiri di hadapannya. Beberapa saat setelahnya, ia memejamkan mata kembali, lalu memulai merapal mantra. Kuntilanak itu mendongakkan kepalanya ke atas,
Lalu secara perlahan-lahan wujud sosok itu pun mulai berubah. Dimulai dari rambutnya, wajah, tubuh hingga tangan dan kakinya. Semuanya perlahan-lahan berubah menjadi sosok seorang perempuan utuh sebagai wujud manusia. Ini Pratiwi mbah, haturkan suwun. Ucap sosok perempuan itu lirih menyapa Mbah Sulastro. Laki-laki tua itu membuka kedua matanya lalu tersenyum. Selamat datang, Pratiwi. Pratiwi yang masih berdiri di dalam lubang kubur lantas berjalan keluar meninggalkan kuburannya itu. Lalu mengamati keadaan sekitarnya, sekeliling hutan. Kedua netranya langsung menangkap sosok yang tengah tergeletak di atas tanah, di dekat Mbah Lastro. Mas Bima, ucapnya singkat lalu langsung menghampiri suaminya itu. Pratiwi langsung menarik tubuh Bima, lalu memangku kepalanya. Sesekali diguncang tubuh yang sudah dingin itu. Berharap laki-laki tampan itu bangun kembali untuk menyapa. Mas, bangun mas. Kenapa kamu ninggalin aku seperti ini mas? Sambil mulai melelehkan air matanya. Bima sudah tidak ada Nduk. Relakan kepergiannya. Balastro mengusap kepala Pratiwi. Kepergiannya membawa kenangan karena telah berhasil mengantarkan kebangkitanmu. Dipeluknya erat-erat jasad suaminya itu sambil terus terisak menangisi. Dia menggantungkan tinggi harapannya kepadamu Nduk, agar melanjutkan hidup bahagia di masa depan. Kamu harus merelakan. Bangunlah, kita harus istirahatkan segera suamimu agar lebih tenang menghadap Sang Pencipta. Meskipun berat, tetapi akhirnya Pratiwi menuruti apa yang diucapkan oleh Mbah Lastro itu untuk segera menguburkan suaminya dengan cara yang layak. Sebelum ia melepaskan pelukannya, Pratiwi melihat cincin perkawinan Bima yang masih setia melingkar di jari manisnya. Sementara cincin miliknya malah sudah hilang entah kemana. Berbeda dengan Bima, lambang kasih itu sudah tidak ada lagi di jari Pratiwi. Dengan saling membantu, akhirnya Pratiwi dan Mbah Lastro rampung menguburkan jasadnya Bima. Seusai itu Mbah Lastro langsung mengajak Pratiwi untuk segera melakoni ritual-ritual khusus guna menyempurnakan wujudnya sebagai seorang manusia sejati. Ritual rumit yang juga cukup panjang hingga memakan waktu 7 hari 7 malam. Waktu pun berjalan, hari-hari telah berganti. Setelah kematian Bima, Pratiwi kembali tinggal bersama dengan Mbah Lastro di gubuk terpencil di tepi hutan, seperti masa-masa kecilnya terdahulu. Kematian tragis Waluyo dan juga kroni-kroninya menjadi kasus yang tak terpecahkan oleh polisi, sehingga kasus tersebut akhirnya ditutup dengan banyak menyisakan misteri yang tak pernah terungkap. Pratiwi memilih menolak seluruh harta warisan milik Bima, sehingga atas persetujuan darinya, pemerintah akhirnya mengambil alih seluruh aset-aset tersebut dan kemudian dikelola oleh Dinas Sosial. Pratiwi melanjutkan hidup bahagianya dengan kesederhanaan, menyimpan kenangan atas kasih sayang Bima, dengan merawat kehamilannya yang kini telah memasuki masa-masa menunggu hari kelahiran. Ia benar-benar menjaga kandungannya itu sebagai satu-satunya harta warisan berharga yang diwariskan oleh Bima. Mbah, boleh saya bertanya? Ucap Pratiwi lembut saat sedang memberikan kopi hitam kepada Mbah Lastro. Ada apa Nduk? Pratiwi lantas turut duduk di dipan bambu. Selama ini Mbah mengatakan bahwa Suseno adalah nama bapak saya. Suseno itu siapa? Mbah Lastro diam sesaat, lalu mengulas jenggot putihnya. Suseno itu adalah adik angkat saya. Kami berdua belajar ilmu linui bersama, satu perguruan. Suseno itu terlalu bersemangat dengan terus-menerus mencari ilmu-ilmu kedikdayaan dan ilmu gaib. Dia bahkan tidak peduli jika itu adalah ilmu sesat dari iblis sekalipun. Suatu saat, dia berhasil menangkap sosok kuntilanak merah yang sangat berbahaya dari Gunung Cidro. Kuntilanak tersebut berhasil dia taklukkan, kemudian dia mengawininya. Perkawinan gaib di bulan Suro pada waktu itu memberikannya keturunan, seorang gadis cantik. Kamulah.
Nduk Pratiwi, anak dari Suseno dengan kuntilanak merah dari Gunung Citro. Pratiwi sedikit terkejut mendengar hal yang sama sekali tidak pernah dia duga. Tujuan Suseno hanyalah satu, kedikdayaan. Dan dia memang berhasil mendapatkannya, sehingga menjadikannya seorang dukun santet yang paling terkenal di berbagai daerah. Balastro tampak tenang mengulas setiap kepingan cerita masa lampau itu. Suatu ketika, ada yang tidak terima dengan segala kejahatannya. Rumah Suseno dikepung lalu dibakar oleh seluruh warga desa yang telah murka akan sepak terjangnya yang merugikan. Kuntilanak merah yang menjadi ibumu kembali pada wujudnya yang semula, berhasil lolos dan melarikan dirinya kembali lagi ke Gunung Citro. Untungnya Simbah berhasil menyelamatkanmu sebelum terlahap ganasnya api, merawatmu hingga sekarang ini. Lalu bagaimana dengan Suseno, Mbah? Dia juga melarikan diri, lalu melanjutkan praktek-praktek ilmu iblisnya di tempat lain. Namun dengan mengubah identitas, dia mengubah namanya menjadi Ki Jangkrok. Laki-laki sepuh itu menghembuskan nafas panjang. Memang sulit diterima, Nduk, tetapi dukun itu yang mencuri paksa jantungmu saat itu sebenarnya adalah bapakmu sendiri. Pratiwi benar-benar semakin terkejut mengetahui fakta-fakta bahwa Ki Jangkrok adalah bapak kandungnya sendiri, dengan kuntilanak merah sebagai ibunya. Namun meskipun begitu, ia tetap berusaha untuk menerima itu semua sebagai salah satu ketetapan takdir Sang Pencipta. Hari yang dinanti pun tiba. Pratiwi telah berhasil melahirkan buah cintanya dengan Bima. Bayi lucu dan mengemaskan itu berhasil lahir dengan lancar tanpa kekurangan suatu hal apapun. Tepat pada tengah malam memasuki hari Jumat Legi. Namun keceriaan itu seolah tidak berlangsung lama, karena sesaat setelah melahirkan bayinya, Pratiwi juga menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dia pergi dengan senyuman damai setelah menitipkan bayi mungilnya itu kepada Mbah Sulastro. Waktu berjalan sangat cepat. Laki-laki tua keluar dari dalam gubuknya, tampak sedikit gelisah. Raut wajahnya, kemana perginya anak itu? Sudah sore begini belum pulang juga. Gerutu orang tua yang selama ini dikenal sebagai Mbah Sulastro. Tiba-tiba seorang gadis kecil sekitar usia 7 tahunan berlari menghampiri Mbah Lastro di depan gubuknya. Tampak 2 cincin orang dewasa menggantung sebagai kalung di leher gadis manis itu. Ikut bergerak ke sana kemari saat ia berlarian. Sudah dikasih tahu kalau Surup cepatlah pulang, kata Mbah Lastro sambil mengusap rambut gadis kecil yang tampak riang dengan terus mengulas senyum di bibirnya itu. Kamu ini kenapa? Kok malah senyum-senyum? Gak apa-apa, Mbah. Tadi kan habis main bareng bapak sama ibu, jawab tenang dari si gadis. Mbah Lastro menaikkan satu alisnya. Bapak sama ibu di mana, Nduk? Gadis cilik itu menunjuk ke arah pohon sawo besar yang menaungi 2 gundukan tanah kuburan, di mana Bima dan juga Pratiwi dikuburkan di ujung lahan. Gadis cilik itu lantas masuk ke dalam gubuk dengan diikuti oleh Mbah Sulastro, yang lalu mengukir senyumannya setelah mendengar ucapan polos dari gadis itu. Cuci kaki dan tanganmu dulu, Nduk. Kita makan ya. Dari siang tadi kamu kan belum makan. Ayo cepetan, Lastri, ucap Mbah Lastro sambil menggendeng tangan gadis kecil tersebut. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.